masalah jalan itu ya didiamkan seperti itu saja, diperbaikan pun tidak, dilanjutkan untuk memperbaiki pekerjaannya pun enggak. Pemirsa, ini sebenarnya hal yang sederhana ya, membaca, menulis, dan juga berhitung. Tapi melihat semangat mereka untuk maju, untuk belajar di usia yang tidak lagi muda, ini menyeratkan harapan yang besar bagi warga untuk bisa maju seperti wilayah yang lain. Paling sulit apa, baca, hitung, atau tulis? Ya kadang-kadang ada sulit baca sedikit, yang sulitnya agak sulit kita pelajari. Kalau hitung-hitungnya umpama uang itu lebih cepat ya? Dalam pinter kali itu Pak. Setahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 0,1%. Setara dengan berkurangnya 500.000 penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Sayangnya, kabar baik tidak terjadi secara merata. Masih ada hampir 28 juta masyarakat yang tinggal di pelosok dan lekat dengan kemiskinan. Selama 5 tahun terakhir, Provinsi Nangro Aceh Darussalam menjadi wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, 3 besar provinsi termiskin di Pulau Sumatera, dan 7 besar provinsi termiskin di Indonesia. Perjalanan Indonesiaku kali ini menuju ke bagian timur di wilayah Aceh, Kecamatan Simpang Jernih. Yang menarik, meskipun wilayahnya masuk ke dalam Kabupaten Aceh Timur, rute paling aman adalah melalui Kabupaten Aceh Tamiang. Jalur inilah yang kami lalui saat ini. Jalur tanah berbatu disebut-sebut sebagai rute paling baik yang bisa dilalui oleh warga. Kerusakan motor seperti yang kami alami ini, mereka anggap sebagai hal yang biasa. Pembangunan jalan yang mereka harapkan tak pernah sampai ke tempat ini. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Simpang Jernih sampai ke desa tujuan kami mencapai 60 km. Di kiri kanan jalan yang kami lalui, hanya tampak belantara hutan yang masuk ke dalam kawasan ekosistem Leuser. Bisa jadi, salah satu alasan mengapa pembangunan sulit untuk masuk hingga ke pedesaan di sini disebabkan oleh luasnya wilayah dilindungi di sekitar jalur menuju ke kampung mereka. Perjalanan belum berakhir. Kami masih harus melalui perjalanan sungai. Jaraknya tak terlalu panjang, namun kami harus melawan arus untuk menuju ke permukiman di bagian hulu. Arus sungai cukup deras. Seringkali masyarakat menunda keberangkatan mereka jika permukaan air dirasa terlalu surut ataupun terlalu tinggi. Ada beberapa titik yang menjadi pusaran air dikala permukaan air sedang tinggi. Jika sudah begini, maka warga melarang siapapun untuk melintasi sungai, terutama di sore dan malam hari. Pemirsa, ada banyak desa yang nasibnya serupa di Indonesia, dan desa yang kami datangi nanti ini masuk ke dalam wilayah Aceh Timur.
Tapi untuk rute masuknya kita harus menggunakan jalan dari Aceh Tambiang. Seperti apa kehidupan mereka, kita akan melihat selengkapnya dalam Indonesia. Beberapa pendatang maupun warga setempat pernah menjadi korban meninggal dunia di sungai ini. Lorong batu yang kian menyempit membuat arus semakin deras dan sulit dilalui. Beberapa kali juga, perahu kayu seperti ini karam karena menabrak batuan besar yang tersebar di sepanjang perjalanan. Desa Melidi merupakan salah satu permukiman tertua di bagian timur wilayah Aceh. Bersama 3 kampung lainnya, yakni Tampur Paloh, Tampur Bor, dan Rantonaro. Kampung ini menjadi satu dari 4 desa paling tertinggal di Kabupaten Aceh Timur. Masyarakat di sini hanya memanfaatkan hasil hutan dan kebun. Tak jauh dari rumah mereka, warga menanam puluhan hingga ratusan batang pinang. Di desa ini, pinang menjadi tanaman primadona. Bisa dibilang menjadi penghasilan utama masyarakat Melidi untuk bisa hidup. Harganya tak pernah terlalu tinggi, juga tak pernah terlalu rendah. Harga pinang ada di kisaran 10 hingga 20 ribu rupiah. Panen yang berlangsung setiap 2-3 bulan sekali bisa menghasilkan 50 sampai 100 kg buah pinang. Maka dari panen pinang ini mereka bisa mendapatkan 500.000 sampai 1 juta rupiah dalam sekali panen. Tapi jangan membayangkan bahwa hasil kebun di sini mudah untuk ditukar dengan rupiah. Selain ongkos yang besar untuk mengangkut pinang sampai ke Kecamatan Simpang Jernih, pinang yang siap dijual pun belum tentu bisa berangkat lantaran cuaca tak setiap waktu mendukung. Jika musim hujan tiba, seringkali hasil kebun ditimbun begitu saja di halaman rumah. Jika terkendala dan tidak dapat dijual, maka buah pinang yang ada dibiarkan membusuk. Ya kemarin tuh udah bangun sih, lagi dibangun. Lagi dibangun ya. Cuma belum sampai ke sini. Udah diterobos. Udah terobos juga, tapi masih rusak juga kelihatannya. Kalau lagi hujan, ya. Ini lagi apa itu? Jadi yang sudah dibangun tuh kondisinya juga seperti itu ya? Iya, sudah dibangun. Klise memang, jika kondisi jalan menjadi penghambat bagi warga untuk bisa menyentuh kata sejahtera. Tapi inilah faktanya, bahwa masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur yang layak untuk kehidupan mereka. Seperti kampung lainnya di sekitar sini, Desa Melidi menjadi rumah dari banyak jenis tanaman yang menghasilkan. Termasuk diantaranya dikenal sebagai penghasil karet bagi Aceh Timur. Setidaknya, setiap keluarga memiliki 1-2 hektar kebun di sekitar kampung mereka. Jika infrastruktur dalam kondisi layak, maka mungkin saja Desa Melidi menjadi kampung yang kaya karena banyaknya hasil bumi mereka. Sayangnya, tak setiap waktu hasil kebun yang mereka garap bisa terjual. Karet menjadi alternatif bagi warga untuk bisa tetap mendapatkan uang
tanpa terbatas oleh tenggat waktu. Karena getah karet dapat ditimbun dan tidak membusuk. Sejak dana desa digulirkan pada tahun 2015, Desa Melidi mendapatkan jatah yang cukup besar. Jumlahnya sebesar 600 juta rupiah pada tahun 2015, 800 juta rupiah pada tahun 2016, dan menembus angka 1 miliar rupiah pada tahun 2017. Sayangnya, apa yang tertulis tak sejalan dengan apa yang warga rasakan. Pembangunan infrastruktur jalan yang sejak lama diidam-idamkan masih jauh dari harapan. Masyarakat memang sering menanyakan macam mana masalah jalan kita ini, apakah diperbaiki ulang ataukah gimana selanjutnya. Tapi sampai pada saat ini masalah jalan itu ya didiamkan seperti itu saja, diperbaikan pun tidak, dilanjutkan untuk memperbaiki pekerjaannya pun enggak. Digantung ya. Digantung. Jadi kan masyarakat ya menunggu kapan dia harus sampai menunggu, kan seperti itu. Bayangkan, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang cukup, warga harus membawa ratusan kilogram hasil kebun dari desa menuju ke Sungai Tamiang. Jika tidak, maka tak akan meraup untung, bahkan justru habis untuk ongkos perjalanan saja. Berkali-kali jajaran pemerintah kecamatan dan kabupaten masuk ke wilayah mereka. Namun, pembangunan terasa berjalan di tempat. Kapan jalan akan dibangun gitu? Pernah tanya? Kalau tanya sering, cuman belum ada ini, belum ada janji jawaban. Kapan akan terbangun gitu, nggak ada. Belum ada titik terang ini. Belum ada. Kondisi infrastruktur jalan yang tidak layak tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi. Anak-anak sekolah juga terkena imbasnya. Sejak leluhur mereka lahir, sebagian besar penduduk Melidi dan kampung sekitarnya belum pernah pergi keluar dari desa. Alasannya sederhana, jika bukan karena resiko bahaya yang mengancam mereka, maka besaran ongkos menjadi kendala utama. Begitu pula dengan kehidupan anak sekolah di kampung ini setiap pagi. Anak sekolah harus menyeberangi sungai dengan getek. Mirisnya, beberapa kali getek kayu ini hanyut saat aliran sungai sedang ganas-ganasnya. Maka jika permukaan air sedang naik, orang tua mereka melarang anak-anaknya pergi ke sekolah. Pemirsa, kalau memang 20% anggaran pendidikan ada dalam APBN, lalu mana buktinya? Karena pendidikan bukan hanya soal sekolah, tapi juga tentang guru dan anak-anak untuk tiba ke tempat mereka belajar. Dikit lagi kita nyebrang ya. Melihat semangat mereka yang begitu besar untuk dapat tiba di sekolah, artinya ada harapan besar dari wilayah ini untuk bisa maju. Tapi, jika kondisi memprihatinkan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin semangat anak-anak untuk belajar akan padam dengan sendirinya. Di sekolah mereka, ada beberapa mata pelajaran yang tidak ada tenaga pengajarnya. Sebut saja bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, dan matematika yang seringkali diajarkan secara bergantian oleh guru yang ada saat itu.
Permintaan tenaga pengajar kepada Dinas Pendidikan sudah dilakukan. Tapi seringkali calon pengajar menolak begitu tahu akan ditempatkan ke Melidi. Sebagian guru yang mengajar di sini pun berasal dari Kecamatan Simpang Jernih. Sebagian lainnya berasal dari Kuala Simpang yang masuk ke dalam wilayah Aceh Tamiang. Selama beberapa hari, mereka berada di kampung ini untuk kemudian bertukar jam mengajar dengan guru yang lain yang baru datang. Hal ini dikarenakan jumlah guru yang berasal dari kampung ini bisa dihitung dengan jari. Memang ada, tapi guru yang lain belum minat karena itu dia jalannya dari sekolah Simpang kemarinnya itu sulit. Nggak ada guru yang minat sampai sekarang ya, belum masuk ya? Belum. 30 tahun sudah lembaga pendidikan terbangun di sini. Meski termasuk ke dalam jajaran daerah tertinggal di Provinsi Aceh, partisipasi pendidikan di Kampung Melidi tergolong besar. Kesadaran masyarakat atas pendidikan sudah mulai terbangun. Besarnya angka putus sekolah yang sempat terjadi pada awal tahun 2000-an pasca tsunami kini mulai menurun drastis. Sayangnya, hal ini baru terjadi pada 5 tahun terakhir. Orang tua mereka masih tergolong ke dalam kelompok putus sekolah. Tidak heran jika Kampung Melidi dan sekitarnya menjadi penyumbang golongan buta huruf terbesar di Kabupaten Aceh Timur. Untungnya, orang tua yang masih tergolong produktif mulai menyadari bahwa pendidikan tidak hanya penting untuk anak mereka, namun juga untuk diri mereka sendiri. Sejak sekolah dasar berdiri, anak-anak Kampung Melidi mulai mengenal pekerjaan rumah. Sayangnya, orang tua mereka tidak memahami bagaimana cara membantu anak-anaknya dalam mengerjakan tugas sekolah. Berangkat dari hal itulah, kaum ibu di sini mulai punya keinginan untuk turut belajar. Apa yang mereka pelajari pun setara dengan materi pelajaran usia sekolah dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Orang kadang nggak mau, kita nggak sempat orang tuh kerja kadang-kadang kan kita pun kan juga kerja tapi dan pingin tahu sedikit bisa ya belajar 1 jam 2 jam gitu. Tapi selama belajar sama Kak Nur nih apa sulitnya dari baca kan paling sulit apa, baca, hitung atau tulis? Ya kadang-kadang ada sulit baca sedikit, yang hurufnya agak sulit kita pelajarin gitu. Tapi kalau hitung Kadang-kadang ada begitu juga sulit. Kalau banyak ngitung kalau banyak ngitung kali-kali kan balik memang agak sulit sedikit lah. Tapi bisa kita pelajari sama ya, lumayan lah bisa kita tangkap. Tapi kalau hitung-hitungnya umpama uang itu lebih cepat ya. Kalau pinter kali itu Pak. Itu lebih apa cepat dipelajari ya. Pendidikan buta huruf di Kampung Melidi juga mengalami pasang surut. Seringkali warga yang terdaftar menjadi peserta didik harus mengalami situasi dilematis untuk mengurus kebunnya. Pemirsa, ini sebenarnya hal yang
sederhana ya, membaca, menulis, dan juga berhitung. Tapi melihat semangat mereka untuk maju, untuk belajar di usia yang tidak lagi muda, ini menyeratkan harapan yang besar bagi warga untuk bisa maju seperti wilayah yang lainnya. Setiap akhir pekan, mereka menyempatkan untuk belajar 1-2 jam. Hal ini setidaknya membantu mereka untuk bisa sekedar membaca dan menulis. Banyak yang mau, tapi dia bilang ini kesempatan itu kendara itu kerjaan. Mereka harus ke kebun, ladang gitu ya. Ke sawah, ya ke ladang. Tapi kalau yang ibu-ibu ini bedanya dengan ibu-ibu yang lain kan sebenarnya sama-sama nih. Ada ke ladang juga, kebun. Ya kemauan ibu-ibu di sini ya lebih tinggi lagi kemauannya. Tinggi ya. Kalau dari pemerintah pernah bantu? Kalau waktu melihat ibu ngajar? Tidak pernah ini, tidak pernah kemarin. Sayangnya, apa yang sudah Nurma mulai belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerahnya. Warga mengandalkan alat tulis seadanya. Tanpa perhatian saja, mereka sudah punya keinginan yang begitu kuat untuk berubah. Apalagi jika pemerintah bersedia turun tangan, bukan berarti mereka akan berlari mengejar ketertinggalan.